Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Eko Farhan, NIM 2030511151. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian yang berjudul penerapan data mining menggunakan metode decision tree dalam menentukan keputusan pola pembelian obat. Dengan latar belakang dalam industri farmasi, persediaan obat yang cukup sangat penting untuk memastikan ketersediaan kebutuhan untuk pasien. Namun, pengelolaan persediaan obat tersebut dapat menjadi tugas yang rumit karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti permintaan pasien, pola konsumsi, kebijakan pengadaan, dan faktor-faktor lainnya. Maka dari itu, untuk membantu mengatasi tantangan ini, digunakan metode decision tree atau pohon keputusan yang telah terbukti efektif dalam memprediksi persediaan obat dan memungkinkan menganalisis atau mengambil keputusan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap persediaan obat dan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dilihat dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sebuah masalah ialah kurang efektifnya sistem manajemen pencatatan serta memprediksi persediaan barang yang mengakibatkan sulitnya dalam mengidentifikasi persediaan obat yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Eh, dari identifikasi di atas, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana faktor-faktor serta efektivitas sistem manajemen persediaan barang yang mempengaruhi dalam pengelolaan persediaan obat. Tujuan dari penelitian ini ialah pengembangan sistem yang mampu memprediksi penjualan obat-obatan dan dapat dijadikan penunjang keputusan penyediaan barang dengan menggunakan metode decision tree. Manfaatnya ialah bagi penulis menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang pembuatan sistem berbasis web yang mempraktikkan ilmu yang telah didapat selama dalam waktu kuliah. Dan bagi instansi yaitu mempermudah dan dalam mengelola dan memprediksi persediaan barang-barang yang membuat pekerjaan lebih optimal. Terdapat kajian keislaman yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya dan kami turunkanlah ayat Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan dari hadis riwayat Abu Dawud, eh, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan dia diturunkan pula obatnya. Carilah obatnya bagi penyakitmu. Dan hadis riwayat Abu Daud juga, Allah tidak menciptakan suatu penyakit, melainkan Dia juga menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Eh, Dalam hal ini terdapat kajian penelitian terdahulu. Yang pertama pada jurnal Murni Sadat yang dengan penulis Victor Marudut Mulia Siregar dengan judul Perancangan aplikasi data mining untuk memprediksi penjualan menggunakan metode decision tree pada apotik THS Pematang Siantar. Dan yang kedua, dipublikasi oleh Jurnal Informatika dan Teknologi dengan penulis Nur Hidayati dan Ali Mudin dengan judul Klasifikasi Penjualan Obat, Pertanian, Laris dan Kurang Laris pada UD Cahaya Tani menggunakan metode decision tree. Metode pada penelitian ini yaitu dengan data selection, yaitu proses data selection dilakukan dengan tujuan untuk memilih atribut yang relevan dalam data sehingga dapat dilakukan analisis data. Selanjutnya ada pre-processing atau cleaning. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, yaitu membenarkan data yang tidak jelas penulisannya dan menghapus data yang tidak bisa dibaca. Eh, Ya, selanjutnya ada transformation.
Pada tahap ini mentransformasikan data terpilih sehingga data tersebut cocok untuk data mining. Proses transformasi di KDD adalah proses yang kreatif dan sangat bergantung pada informasi yang diambil dari database. Selanjutnya ada interpretation atau evaluation. Nah, pada tahap ini setelah data yang telah diolah dengan data mining tersebut, kemudian diperiksa dengan prosedur evaluasi untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai acuan untuk perancangan yang optimal. Dan selanjutnya adalah penerapan algoritma. Pada tahap ini dibahas oleh penulis ini akan menjelaskan tentang sebuah dataset untuk mendapatkan informasi tentang data transaksi tersebut dengan memakai algoritma decision tree. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan tiga cara. Yang pertama observasi atau pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencari tahu atribut atau variabel apa saja yang dibutuhkan untuk data penelitian. Selanjutnya dengan cara daftar pustaka atau dilakukan pengumpulan data informasi yang sesuai dengan penelitian yang diambil oleh peneliti sebagai penunjang penelitian dengan cara membaca buku cetak, e-book, jurnal penelitian terdahulu dan situs web dan lain-lain. Eh, dan terakhir yaitu kuesioner, pengumpulan data primer dengan cara menyebar kuesioner yang dibagikan melalui media elektronik Google Form. Yang penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner dengan cara jawaban yang sudah ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan agar jawaban responden sesuai dengan kebutuhan peneliti. Objek pada penelitian ini yaitu objek penelitian yaitu jenis-jenis obat yang ditargetkan pada apotik, toko-toko penyedia obat dan media platform penyedia informasi farmasi lainnya. Dan dan mungkin cukup sekian dari penelitian ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.